Selamat sore Sobat Cuan. Nah langsung aja di episode kali ini kita akan membahas tentang Santa Claus Rally yang dimana ini adalah seasonal yang cukup menarik di bulan Desember karena di periode seasonal Santa Claus Rally ini mostly ada statistik yang menggambarkan bahwa market akan lebih meriah dibandingkan periode-periode atau di bulan-bulan sebelumnya. Dan kita juga bisa melihat nanti statistik berikutnya dan beberapa sentimen-sentimen lainnya yang akan kita ulas lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita membahas tentang Santa Claus Rally ini, mungkin sedikit tentang recap ya teman-teman ya. Jadi kalau di minggu kemarin kita ada lihat bahwa ya, US labor market agak sedikit cooling ya, tapi nggak cracking, di mana yang ditakutkan bagi para investor bahwa US market akan cracking ya, di mana unemployment bakalan tinggi sekali, setelah itu banyak job yang nggak bisa terserap gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa non-farm payroll data masih cukup baik ya, di atas ekspektasi, ekspektasinya 50K, setelah itu actualnya 64K. Setelah itu memang di sini kita bisa lihat juga ya unemployment rate-nya masih lebih tinggi dibandingkan ekspektasi di atas 4,6%. Setelah itu untuk wages juga masih di bawah ekspektasi ya. Dan di sini PMI data kita bisa lihat bahwa masih di atas 50 yang berarti juga expansion mode masih berlaku di market US ya. Dan di kripto itu sendiri, mungkin kalau kita lihat datanya cukup mix. Dan waktu kita lihat data cukup mix tersebut, estimasi kita mungkin kita lihat bahwa marketnya akan lanjut untuk Santa Claus Rally. Tapi di sini kita lihat ya mungkin di 7 days terakhir, 7 hari 1 minggu terakhir, beberapa crypto market, Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya banyak yang terkoreksi ya teman-teman ya. Mostly terkoreksi. Dan begitu juga untuk di saham US, di mana saham US itu sendiri mostly berada di teritori yang merah ya. Kalau kita lihat ada Amazon, Google, Nvidia, bahkan Avgo yang rilisnya keluar dan setelah itu drop 7 days terakhir itu sekitaran 21% ya. Jadi memang teritori merah ini mungkin cukup menggambarkan juga ya bahwa ada fear in the market menjelang Santa Claus Rally itu sendiri. Nah ini mungkin ada stock rotation ya di saham US ya, dari yang S&P 500 yang biasanya selalu leading, dan di sini kita bisa lihat bahwa small cap stocks yang lebih leading dibandingkan saham-saham yang bermarket cap besar. Big macro event akan ada di nanti kuartal 3 ya, di kuartal 3 Q&Q-nya previously-nya 3,8%. Nah, mungkin langsung ke topik yang cukup menarik ya di sini tentang Santa Claus Rally. Apakah Santa Claus Rally ini akan datang di tahun ini atau Santa Claus Rally tidak akan datang gitu ya. Jadi itu pertanyaan sejuta umat dan kita akan bahas lebih detailnya di sini ya. Bagaimana mekanik dari Santa Claus Rally itu sendiri dan apakah pola-pola yang terjadi di periode sebelumnya akan terjadi juga di periode sekarang ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa secara statistik memang kalau kita lihat average 5 days terakhir dari Dow Jones return sejak 1954 dari last trading day of year, di sini kita bisa lihat bahwa returnnya cukup positif ya teman-teman semua ya dibandingkan periode yang sebelumnya. Dan kalau kalian lihat juga di Januari akan berpotensi juga membaik apabila di bulan Desembernya juga masih baik ya patternnya. Dan pertanyaan di sini bagaimana kalau misalkan Santa Claus tidak datang dan tidak berhasil di bulan Desember ini, akhir Desember, dan di sini ada sebuah data statistik ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, kalau Santa Claus gagal di bulan Desember ini, average January return-nya akan negatif gitu ya teman-teman ya, dan average following years return-nya
agak sedikit tersqueeze jadi 6,1% dibandingkan periode sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat juga kalau misalkan Desember ini Santa Claus rally berhasil, di Januari returnnya akan naik sekitaran on average sekitaran 1,4%, dan following year returnnya di 10,4%. Ini data statistik. Well, data statistik adalah data performance atas kejadian yang sudah terjadi di periode lampau, dan apakah ini masih akan berlaku di tahun-tahun berikutnya, terutama di tahun ini. Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman lihat di slide sebelumnya, saham US setelah itu kripto berada di dalam teritori yang negatif ya, dan di sini ada sebuah ketakutan di pasar dan kita sebutnya sebagai hawkish cut by the Fed, dari the Fed ya. Jadi memang pasar mengindikasikan bahwa the Fed akan melakukan pemotongan suku bunga, dan pemotongan suku bunga itu tidak dibarengi oleh statement dari the Fed yang cukup positif, dan the Fed masih lebih ambigu terhadap kemungkinan pasar, kemungkinan market yang lebih tidak certain gitu ya. Jadi kalau kita mungkin lihat biasanya kalau Fed-nya, tapi ini sebetulnya menurut saya pribadi, ini satu hal yang cukup positif buat di market, karena memang biasanya waktu market itu ada uncertainty, setelah itu ada sedikit cracking in the market ya, ada sedikit cooling di market, biasanya the Fed akan melakukan pemotongan suku bunga untuk menstimulasi pasar. Dan kalau kalian lihat juga ada suspek kedua di mana pola dari market itu sendiri, kalau kalian lihat ya S&P 500 dan Nasdaq sempat koreksi, setelah itu rebound, and then sekarang berada di fase yang cukup koreksi lagi ya di hari kemarin ya. Jadi nge-break di moving average 50-nya dan sekarang berada di area antara moving average 50 dengan moving average 100 ya. Lalu memang di sini kita lihat bahwa di tahun 2025 merupakan tahun yang bagus sekali untuk market US dan makro secara keseluruhan, dan kita bisa lihat juga ya bahwa AI spending masih cukup menarik gitu ya. AI spending masih besar sekali juga, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang AI masih membukukan pertumbuhan yang cukup positif. Namun ada counter evidence-nya atau ada ketakutannya lagi di pasar, di mana makroekonomiknya agak sedikit tercrack sedikit ya teman-teman ya. Walaupun dalam long termnya masih cukup baik. Nah, sekali lagi di sini mungkin kalau bisa disamarikan sedikit ya. Jadi dalam jangka waktu yang pendek, mungkin kita bisa melihat ada sedikit downside-nya, dan menjelang Santa Claus Rally 5 hari sebelum penutupan pasar 26, 27, 28, 29, 30 menjelang hari-hari tersebut, mostly secara statistik masih lebih baik ya. Setelah itu untuk bullish evidence-nya itu sendiri, S&P 500 historically setelah kenaikan 20%, dan di fundamental outlook-nya di 2026 juga masih cukup baik. Nah, kalau seasonality pattern ini kita memang bisa mengkategorikan sebagai climate ya teman-teman ya. Jadi seasonality memang secara statistik cukup baik, tapi di sini di state juga bahwa they do not always reflect the weather. Nah, saya mau lempar pertanyaan ke Bro Jason, kira-kira Santa Claus Rally di tahun ini, apakah Santa Claus bakalan datang atau enggak di Bro Jason? Ya, jadi tahun ini menarik ya, karena pas di akhir tahun ini ada dua sentimen besar yang sensitif sama likuiditas. Ya. Yang pertama, kita tahu The Fed suka cut suku bunga kemarin, cuman kan arahannya tidak sebulis yang diharapkan dari sisi pemangkasan suku bunga. Cuma kan yang lebih penting apakah The Fed akan ekspansi balance sheet-nya atau enggak, apakah akan ada mini QE atau enggak. Tapi di sisi lain,
yang selama ini menjadi sumber likuiditas pasar global dan pasar dunia, yaitu Bank of Japan. Kita bisa lihat sama-sama Bank of Japan itu akhirnya kan mau naikin suku bunga ya. Dan ini yang sudah mulai direspon oleh pasar, termasuk di pasar Indonesia, pasar Amerika, pasar negara maju manapun. Mereka sudah antisipasi ini jangan-jangan Bank of Japan mau naikin gitu kan, dan Japanese yen carry trade akan selesai sehingga sumber pendanaan murah yang sama yang dipakai sama banyak hedge fund itu akan hilang. Nah, ini kan ada dua narasi besar yang sedang bertanding nih. Yang satu the Fed, salah satu penyumbang terbesar dari global liquidity, kita bisa tahu mereka arahannya sudah pangkas suku bunga, tapi pangkas suku bunganya memang kelihatannya tidak bullish yang diharapkan. Cuman kita mesti ingat dan garis bawah itu sangat baik bahwa di bulan Mei nanti akan ada pergantian ketua The Fed. Kita sudah tahu itu akan dipilih oleh Donald Trump dan pastinya dia akan memilih ketua The Fed yang memang align atau sejalan dengan visinya dia untuk pemangkasan suku bunga. Nah, cuman menariknya adalah kita bisa lihat bahwa beberapa negara maju di kuartal 3 ini ekonominya mulai berbalik arah, ya kan? Mungkin kita nggak usah sebut negaranya apa, kita bisa lihat dari Amerika Serikat. Amerika Serikat punya dua riset utama yang biasanya dijadikan acuan. Pertama dari Market Research Institute, yang kedua juga dari National dari MBR-nya US, ya kan, yang mengeluarkan data retail nasional. Kemudian bisa lihat data terakhir di November, itu mereka memproyeksikan bahwa untuk Christmas holiday ini penjualan retailnya Amerika Serikat itu akan terus $1 triliun. Memang itu nggak serta-merta karena kenaikan volume sales. Memang itu ada efek inflasi dan efek tarif karena harganya naik kan. Kontrak itu kan adalah volume sales dikali sama harga dan omsetnya, ya kan. Dan kenaikan omsetnya itu memang 50%-nya disumbang sama kenaikan harga. Jadi kita bisa berdebat, oh iya, emang isinya nggak oke, tapi itu kan tidak menunjukkan bahwa masyarakat secara umum dan secara general akan bullish di akhir tahun, bullish dalam hal pembelanjaan, itu kan karena harganya naik. Nah, cuma kita juga bisa lihat yang berbeda. Ekonomi Amerika itu menariknya 70% itu berasal dari konsumsi domestik, ya kan. Kalau Indonesia 50%-nya dari konsumsi GDP, kalau Amerika 70%-nya itu dari GDP. Jadi efeknya sangat besar. Dari 70% itu penyumbang terbesarnya adalah hasil income yang tertinggi 10%. Kita bisa bilangnya top 10% ya kan. Nah, top 10% orang kaya di Amerika itu menyumbang 50% konsumsi Amerika. Jadi kontribusinya ke ekonomi Amerika itu 70% dari konsumsi, dari 70% itu 50% dari orang kaya. Berarti konsumsinya secara net basis 35% ekonomi Amerika. Nah, jadi dan menariknya kalau kita akan dari negara lain, kita tahu bahwa Amerika kan orangnya kan booming ya, berarti mencapai all time high, ya kan, ya banyak startup AI, bahkan Tesla pun tuh banyak all time high baru, valuasinya sangat fantastis. Walaupun pasar itu cenderung kita bisa bilang tidak sebulis yang seharusnya, walaupun masih bullish kalau kita lihat dengan kacamata yang juga ya, Bitcoin dan lain-lain, cuma memang tidak sebulis yang waktu itu gitu. Tapi kalau kita lihat kacamata 5 tahun sih masih bullish, ya kan. Tapi kita tahu bahwa top 10% keluarga Amerika itu kekayaannya itu ada di pasar saham, karena 90% saham yang ada di Amerika investor itu berasal dari top 10%. Jadi kalau kita mau menghubungkan dua kata ini, kenaikan pasar saham itu akan ujungnya meningkatkan purchasing power. Karena top 10% itu semuanya megang saham Amerika, dan saat Amerika terus naik, dan orang kaya ini belanja konsumsinya itu mencerminkan 50% dari GDP, 50% dari konsumsi Amerika Serikat, dan efeknya adalah 70% dari GDP. Jadi menurut saya, Christmas holiday ini mungkin akan ada efek yang lumayan besar ke ekonomi Amerika Serikat, dan akan diperpanjang dengan stimulus yang ada di 2026, karena Donald Trump juga ada rencana kasih ide dari tarifnya. Dan juga kita lihat tren 2 tahun ke belakang di Amerika Serikat itu pembelanjaan itu mayoritas udah bukan lagi barang, tapi kita bisa bilangnya namanya gift card. Mungkin di Indonesia ada ya beberapa yang sudah menyediakan. Di Amerika itu sangat umum kalau mau kasih hadiah Natal, kasih dalam bentuk gift card. Jadi gift card itu mungkin dari brand-brand tertentu, misalnya gift card Nike, gift card Costco, atau gift cardnya dari Walmart atau apapun itu, atau gift card Amazon yang isinya ada uangnya.
dan uangnya jadi dibelanjakan apapun oleh penerima hadiah, penerima dividendnya. Tapi biasanya kan ketika dapat hadiahnya di bulan Natal atau di tahun baru, itu nggak langsung dibelanjakan saat itu juga. Mungkin saya nerima dividen dari William dari Amazon senilai 200, mungkin saya belanjanya masih bulan depan atau 2 bulan depan. Jadi akan ada lagi effect. Jadi kalau nanti pembelanjaan dividen yang booming di akhir tahun dan pembelanjaan retailnya booming, akan ada lagi effect ke Q1 atau Q2 tahun depan. Jadi yang menurut saya African Transfer ini yang awal itu saya melihat potensinya akan menuju ke bullish ya, karena ada kemungkinan besar bahwa tahun depan akan ada midterm election, dan juga sekarang polling Donald Trump lagi termasuk rendah dalam 5 tahun terakhir. Jadi menurut saya ada agenda politik yang pastinya akan mengeluarkan kebijakan yang populis, yang stimulusnya sangat besar untuk meningkatkan belanja konsumen Amerika. Karena belanja konsumen sama dengan GDP Amerika. Maksudnya itu boleh. Dan so far, semua lembaga riset yang kredibel mengindikasikan bahwa belanja politiknya akan booming. Jadi akan sejalan sama sangat kasualitasnya yang biasanya terjadi di pasar Amerika. Iya, menarik sekali ya Bro Jason ya. Jadi memang kita lihat bahwa S&P 500 saham Amerika naiknya gila di tahun ini, dan itu juga akan meningkatkan income dari household-nya karena majority mereka menikmati juga dari kenaikan aset-aset yang ada di Amerika itu sendiri ya gitu ya. Jadi memang satu hal yang menarik sih. Jadi kalau kita lihat dari GDP Amerika kan naik nih Bro. Tapi kalau kita lihat unemployment-nya juga naik juga. Biasanya itu nggak sejalan tuh. Ya kan? Tapi sekarang ini satu arah gitu ya. Biasanya kalau GDP-nya naik, setelah itu cost of borrowing, cost of fund itu turun, ya kan artinya kan pasar terstimulasi, setelah itu akan ada hiring. Tapi pattern ini nggak terjadi di market US sekarang ya. Mungkin agak sedikit lagging. Karena untuk pembangunan infrastruktur kan nggak mungkin bisa langsung dalam jangka waktu yang cepat. Contohnya ada AI spending, ya kan AI spending, perusahaan-perusahaan seperti Google, Microsoft, dan sebagainya, earnings-nya boom. Tapi kan sekarang masih belum terlalu diimbangi nih. Nah, kira-kira di pola di 2026 apakah pola ini akan ke-break, di mana GDP akan naik, setelah itu unemployment-nya akan lebih melunak ya, gitu, atau unemployment-nya turun. Orang mulai dapat job lagi, investasi besar di data center, di infrastruktur, energi, dan lain sebagainya. Menurut Bro Jason gimana nih? Ya, jadi sebenarnya ini adalah bocoran yang sudah dikasih tahu di statement The Fed kemarin. Kalau teman-teman perhatiin Gubernur The Fed kemarin kasih proyeksi tentang US ekonomi, ada satu jurnalis yang nanya, kok proyeksinya tahun depan US GDP akan tumbuh cukup signifikan, tapi kok unemployment-nya tetap sama? Ya kan, harusnya kan turun ya, ekonomi bagus, banyak hiring. Tapi di proyeksi The Fed, dia menggambarkan ekonomi US akan tumbuhnya cukup signifikan, ada lumayan batas atas, tapi unemployment-nya tetap tidak berubah sama sekali. Ya kan, dan salah satu yang dicetuskan adalah yang diarahkan oleh jurnalis, yang diingatkan oleh Gubernur The Fed adalah ini akan ada namanya efisiensi AI. Jadi yang mereka percaya bahwa AI ini akan meningkatkan produktivitas, yang mana kita sudah melihat sudah banyak company yang mengadopsi AI, terutama buat jabatan atau pekerjaan yang kita bisa bilang entry level. Memang tidak semua pekerjaan bisa hilang dengan AI, tapi setidaknya itu kayak yang ada di Amerika Serikat. Dan ini juga tercermin dari struktur ekonomi yang ada di Amerika. Kita mungkin kenal istilahnya namanya K-shape, huruf K. Huruf K kan berarti yang kaya makin kaya, yang tidak kaya makin tidak kaya. Ya kan? Jadi hurufnya K ya. Ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini kan menciptakan kesenjangan sosial. Karena kalau bisa yang bedah dari struktur ekonomi Amerika, akhirnya saya udah jelasin, 70% ekonomi Amerika itu di-drive oleh konsumsi domestik. Ya kan? Tapi 70% ini, 50%-nya itu dihasilkan atau dibelanjakan oleh top 10% income earner. Jadi orang-orang yang penghasilannya ada di top 10%. Jadi kita bisa lihat secara struktur ekonomi seberapa bergantungnya ekonomi Amerika terhadap orang-orang kaya. Jadi ekonominya mungkin kita bisa bilang lumayan strukturnya kapitalis, ya kan, tidak egaliter, karena yang top 10% paling kaya itu menggerakkan 50% konsumsi nasional. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat dari sisi investasi, ini lebih parah lagi, 2 miliar. 93% saham Amerika
itu free float-nya dipegang oleh top 10% income earners. Jadi kalau pasar saham makin naik, yang kaya makin kaya. Ya, jadi mungkin ini akan terjadi, dan ini juga terjadi juga nih di GDP sama unemployment. Ya kan, jadi mungkin para pekerja yang highly skill, yang mungkin skillnya butuh konteks, mungkin seperti engineering atau mungkin seperti lawyer yang mungkin butuh konteks dan kearifan lokal untuk negara tertentu atau konteks tertentu, mungkin tak bisa digantikan oleh AI. Dan karena ini kerjanya sama AI, income dia makin tinggi kan, karena makin mahal. AI itu nggak bisa menggantikannya. Nah, cuma yang entry level mungkin bisa digantikan. Jadi ya kita mungkin agak susah menerima fakta bahwa ekonominya akan merata tahun depan, tapi akan fokus ke beberapa pemain besar. Makanya mungkin saya sarankan temanya untuk tahun depan, dan juga ini terjadi di Indonesia. Teman-teman bisa lihat di Indonesia pun gitu ya, saham-saham yang performanya paling bagus soalnya adalah saham-saham konglomerasi besar. Ya kan, yang bisnisnya sudah menggulita dan ekosistemnya sudah lengkap. Di Amerika juga sama. Kita kenal sama namanya saham Magnificent Seven. Itu adalah perusahaan teknologi yang gaya bisnisnya juga sangat besar gitu kan. Mereka sudah punya ekosistem dari hulu sampai ke hilir, bahkan skalanya sudah global, ya kan. Kayak contohnya kita lihat Tesla, mereka sudah punya agentic robotic, sudah punya mobilnya, sudah punya AI-nya, mereka sudah punya roketnya kalau misalnya mau pasang jaringan internet dari luar angkasa. Jadi ya menurut saya temanya 5 tahun depan akan seperti itu ya. Saham yang big caps bisa jadi bigger caps. Iya. Tapi saham yang small cap belum itu jadi big cap. Itu di Amerika akan seperti itu kan temanya belum ini. Iya, karena memang itu menurut gua juga itu adalah fakta yang terjadi di belahan dunia manapun ya. Jadi untuk saham-saham yang terapresiasi makin terapresiasi, dan kalau kita lihat pun kayak lebih ke close loop ya bro ya, kayak saham-saham AI, only AI yang naik, sedangkan kayak saham-saham yang lain kayak saham infrastruktur, setelah itu consumer, bahkan saham consumer ya yang lebih resilient terhadap market di tahun ini juga crackdown, maksudnya agak cukup terkoreksi gitu ya. Jadi memang di drive sama Magnificent Seven. Nah, mungkin boleh kita perhatikan adalah nanti performance Magnificent Seven di akhir tahun, dan kalau performance-nya kurang gitu baik atau terkoreksi, ter-breakdown, mungkin akan menurunkan bobot-bobot yang lainnya. Dan sekarang juga mungkin kita bisa lihat ya, kalau misalkan saham-saham besar turun, kayak top 5 saham Magnificent turun ya, setelah itu akan men-breakdown saham-saham yang lainnya secara bobot. Tapi kalau misalkan naik, yang lain juga ikutan naik. Tetapi saham-saham Magnificent Seven tersebut naiknya sekarang yang besar makin besar dan makin kencang lagi gitu bobotnya ya. Dan menurut saya pribadi nanti akan ada masanya income atau revenue tersebut akan mulai terdistribusi ke beberapa perusahaan-perusahaan layer-layer di bawahnya lagi ya. Karena nggak mungkin satu perusahaan dalam beberapa tahun rally terus rally, nggak akan pernah berhenti lagi, padahal dia juga membutuhkan support yang lainnya dalam bentuk ekonomi itu sendiri. Jadi ya mungkin buat teman-teman semua, kita di sini kita harus stay objektif sama market. Kita masih cukup bullish in the long run, dalam jangka waktu yang jangka panjang kita masih bullish di market. Volatility itu pasti ada di market dan itu adalah hal yang biasa. Dan kita di sini juga menunjukkan bahwa secara statistik memang Center House Rally ini punya potensi yang dan punya tren yang positif ya di market ya. Jadi secara statistik memang baik ya. Tapi tetap pasti ada risikonya di market gitu ya. Jadi kita harus remain objektif sama market, dan kita tetap harus pantau terus marketnya. Nah, oke, teman-teman semua, ini peluang makro news kita terakhir di tahun ini, dan kita akan bertemu lagi di tahun depan di tengah Januari. Terima kasih teman-teman buat partisipasinya. Happy New Year dan sampai jumpa di Januari. Thank you.